Baik, terima kasih. Selamat siang kepada Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian. Khususnya yang pertama-tama ingin saya sapa lebih dulu Bapak Dr. Rizal Ramli. Apa kabar Pak? Sehat-sehat selalu ya. Kemudian Pak Antoni Budiawan, ya, dan kemudian Pak Bobi Rizal Bihi. Selamat siang, ya Pak. Terima kasih sudah berkenan hadir, dan Pak Hajib Hamdani. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, di dalam webinar kali ini sebenarnya kami ingin menghadirkan tiga narasumber yang dengan asumsi ketiga beliau itu katakan di sisi yang lebih cenderung opini-opininya mungkin pro gitu ya kepada pemerintah, katakanlah begitu. Ya, karena misalnya saya katakan misalnya dari Pak Acip ini kan perwakilan dari HIPMI. Nah, kita tahu ternyata tokoh-tokoh HIPMI ini sampai sekarang itu menjadi tokoh masuk dalam pemerintahan kan. Pak Lutfi Menteri Perdagangan, kemudian Pak Sandiaga Uno Menteri Pariwisata, dan yang terakhir Pak Bahlil adalah Menteri Investasi dan BKPM. Misalnya begitu. Jadi asumsinya ke arah yang lebih pro ke pemerintah. Kemudian ada Pak Tatang, tentu jenderal, tapi beliau ini belum muncul ya, belum kelihatan, yang sekarang menjadi Presiden TANI. Nah, saya berharap beliau juga akan menyuarakan yang katakanlah policy kebijakan perpajakan dalam dunia pertanian bagaimana. Lalu ada Pak Bobi, ini Komisi 1 dari Golkar. Pak Bobi ini sekarang nanti akan saya tanya isu-isu yang hangat ini tentang anggaran Menhan ini yang sangat jumbo 1.750 triliun tapi belum clear nih Pak, itu kira-kira tepat sekali. Jadi gimana nanti. Nah, tiga di sisi kiri saya itu sebenarnya asumsikan adalah bapak-bapak yang selama ini kita sudah ikuti punya pendapat-pendapat yang kritis. Ya, ada di situ tadi saya sebutkan Pak Dr. Rizal Ramli, Pak Antoni Budiawan, lalu Pak Fuad Bawasir yang sekarang sudah hadir juga. Jadi selamat siang semuanya, dan saya akan langsung memulai dengan pola skema acara seperti ini. Tiga atau dua lebih dahulu yang pembicara yang tadi saya katakan di sisi kanan flyer itu ya, akan saya beri kesempatan kepada masing-masing pembicara A15 menit. Ya, nanti kita akan melihat bagaimana pemaparan beliau-beliau ya. Nanti sebaliknya juga demikian, yang di sisi kiri kita akan berikan kesempatan masing-masing 15 menit untuk menyatakan opininya. Katakanlah saya mengharapkan itu merupakan second opinion atau bahkan dissenting opinion ya. Nah, pertanyaan mendasarnya begini. Kita sama-sama katakanlah yang penting penjiwaan atau penghayatan kepada Pancasila sebagai dasar kita, sebagai falsafah bangsa kita, yang saya hubungkan dengan kebijakan perpajakan. Jadi kalau saya tanyakan kira-kira semacam ini persoalannya, apakah kebijakan-kebijakan perpajakan pemerintah kita dewasa ini itu sudah sungguh-sungguh memiliki nilai kemanfaatan dan keadilan bagi masyarakat luas, ya, rakyat Indonesia pada umumnya, gitu ya. Kita tahu pajak ini 90% itu merupakan sumber untuk APBN kita, ya, dan ternyata juga terus-menerus tidak pernah memenuhi target atau terus-menerus defisit di dalam pendapatannya. Ya, dan di sisi yang lain untuk menutup itu pemerintah kita tahu banyak utangnya ya, yang sekarang aja per 2021 ini katanya sudah mencapai utang 1.200-an triliun lebih ya. Terakhir yang diberitakan sudah menutup utang lagi sebanyak berapa ya, 323,4 triliun gitu ya. Kalau kumulatifnya utangnya udah 6.000 triliun lebih gitu. Nah, maka kebijakan-kebijakan fiskal atau perpajakan memang sudah efisien digunakan, sudah tepat sasaran, kemudian benar-benar
pertanyaan pertama saya tujukan kepada Pak Ajib Hamdani nih, dalam kebijakan pajak dalam konteks pemulihan ekonomi nasional yang khususnya teralokasi untuk UMKM. Pertanyaannya, apakah UMKM ini sudah sungguh-sungguh mengalami kebangkitan melalui dana yang sudah dialokasikan ke sektor itu, Pak? Dan tentu dalam konteks ini kita selalu melihat dari penghayatan Pancasila, terutama sila kemanusiaan yang adil dan beradab itu, Pak. Jadi apakah sudah memenuhi kira-kira itu yang menjadi pertanyaan dasarnya, Pak Ajib. Silakan, Pak Ajib. Oke, terima kasih Pak Petrus. Izin para senior di sini saya lihat ada Pak Tatang, ada Pak Bobi Rizaldi. Pak Bobi, izin salam buat senior saya. Kalau di Golkar ada senior, ada Bang Misbahun, tempat saya biasa diskusi dengan beliau. Salam buat beliau, Pak Dewan, Pak Bobi, dan salam juga untuk Pak Antoni Budiawan. Ini kalau saya sering baca tulisan beliau, ini tulisan sangat inspiratif, Pak Petrus. Jadi luar biasa. Ya, betul. Beliau ini tulisannya sangat bernas, sangat kritis, dan tentunya sangat menarik untuk kita bisa diskusi lebih lanjut di sini tentang bagaimana kita sama-sama menata gagasan yang terbaik bukan buat kita yang di sini, tapi yang terbaik buat bangsa ini. Dan izin juga senior Bang Rizal Ramli, kalau buat teman-teman di HIPMI yang masih milenial dan muda ini Pak Petrus, Bang Rizal Ramli ini termasuk pemikiran-pemikiran yang penuh terobosan dan selalu menarik untuk kita ikuti, dan tentunya kita ingin coba terus membangun sinergi terbaik. Kira-kira apa yang bisa kita kolaborasikan, Pak Rizal Ramli? Karena kalau saya selalu mengikuti gagasan dan pola pikir Pak Rizal Ramli ini selalu Pak Rizal Ramli ini selalu luar biasa nih Pak Rizal. Siap, terima kasih. Jadi begini Pak Petrus, kalau berangkat dari sebuah pemikiran mendasar, berangkat dari sebuah pemikiran yang substantif tentang bagaimana kebijakan pemerintah terhadap UKM yang ada sekarang. Karena berbicara tentang kebijakan pemerintah ini, kalau memang kemudian kita mengambil hanya satu sisi tentang kebijakan fiskal, tentunya kurang komprehensif. Karena tentunya UKM sebagai penopang lebih dari 60% lebih dari PDB kita, itu membutuhkan instrumen-instrumen dan insentif tambahan yang di sisi lain moneter misalnya. Karena memang kalau kita jujur bahwa terdapat kesalahan elementer dalam kita menangani UKM. Tapi memang kemudian kita tidak bisa menunjuk satu sisi bahwa ini menjadi tanggung jawab tunggal dari pemerintah. Pemerintah sudah mendesain cukup baik. Sebagai contoh begini, Pak Petrus. Pemerintah sudah mendesain bagaimana UKM ini mendapatkan porsi yang terbaik dalam konteks pemulihan ekonomi nasional. Misalnya, konteks aliran kredit. Aliran kredit ditarget oleh pemerintah itu di tahun 2021 ini naik lebih dari 7,5%. Tetapi kemudian bagaimana di industri keuangan itu sendiri yang tidak mendukung. Bagaimana kalau kita lihat misalnya perbankan itu hanya mengalirkan kredit kepada UKM itu hanya kira-kira di angka 18,6%. Nah, ini adalah menjadi sebuah problem mendasar buat kita semua. Dalam hal ini pemerintah hanya bisa memberikan sebuah aturan, pemerintah bisa memberikan sebuah regulasi, tapi kemudian bagaimana semua stakeholder yang ada itu juga ikut mendorong sehingga bagaimana UKM bisa menjadi penopang dan terus bertumbuh dalam masa pandemi seperti ini. Nah, kemudian ini dari sisi bagaimana moneter, dari sisi bagaimana sisi likuiditas, sisi keuangan, dan bahkan bunga juga pemerintah sudah mendesain yang terbaik. Misalnya dengan adanya bunga yang disubsidi oleh pemerintah, bunga yang diberikan oleh perbankan kepada pelaku usaha UKM. Jadi kalau kita mengacu pada UKM, Pak Petrus, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008, maka UKM adalah semua sektor usaha, entah itu sektor agro, entah sektor maritim, entah manufaktur, entah trading, entah ekspor impor, apapun itu, sepanjang ketika mereka sampai dengan modalnya adalah 10 miliar dan perputaran omsetnya 50 miliar, maka mereka semua adalah masuk ke definisi UKM. Nah, kalau kita mengacu pada definisi ini, sebenarnya pemerintah sudah mendesain regulasi-regulasi yang cukup mendorong. Misalnya seperti tadi bunga kur dipatok itu hanya kisaran 6%. 6% sampai dengan bunga komersil yang ada di pasaran itu disubsidi oleh pemerintah melalui Kementerian Keuangan. Dan tahun ini sudah disediakan suku bunga kur yang dengan suku bunga kredit disubsidi oleh pemerintah itu sekitar 250 triliun. Sebuah angka yang cukup luar biasa besar karena ini kisaran hampir 2% dari PDB atau produk domestik bruto kita. Nah, untuk selanjutnya adalah bagaimana semua stakeholder ekonomi, entah itu para pelaku usaha, entah industri keuangan, entah termasuk kaum akademisi, ikut menyoroti ini, ikut mendampingi bagaimana
desain-desain yang yang didorong oleh pemerintah ini bisa teraplikasi dengan baik di para pelaku UKM itu sendiri. Nah, kembali ke tadi Pak Petrus, hal sederhana yang ingin saya sampaikan adalah bahwa pemerintah sudah mendesain regulasinya cukup bagus. Tetapi pertanyaannya adalah bagaimana dengan para stakeholder ekonomi yang lain? Apakah sudah cukup mendukung terhadap upaya-upaya dan afirmatif action yang dilakukan oleh pemerintah itu? Jangan sampai ketika satu sisi pemerintah sudah mendorong dengan target-target dan dengan insentif-insentif terbaiknya, tapi kemudian para pelaku usaha yang lain tidak mendukung. Misalnya seperti tadi, konglomerasi besar. Kemudian konglomerasi besar ketika mereka punya akses yang terbaiknya justru mereka mengambil dana kur itu. Gitu. Dana kur yang tadinya disediakan oleh para pelaku usaha UKM di lapangan, tapi kemudian malah masuk ke sektor konglomerasi besar misalnya. Nah, hal sepertinya kemudian harus menjadi pencermatan kita bersama. Kemudian berbicara masalah aspek fiskal. Aspek fiskal kita itu saya pikir tetap bagaimanapun kurang pro dengan masyarakat luas. Ini yang perlu kita cermati bersama-sama. Misalnya isu-isu terbaru yang didorong oleh pemerintah. Ketika pemerintah itu mendorong fungsi pajak hanya sebagai budgeter atau pengumpul uang buat negara, misalnya bahkan sekarang mendorong bagaimana PPN untuk dinaikkan yang tadinya hanya 10%, tarifnya bisa sampai dengan 15% misalnya. Hal ini tentunya cukup membebani masyarakat dalam arti luas dan bahkan para pelaku usaha. Karena para pelaku usaha mereka akan cenderung tidak kompetitif harga-harga yang ada. Nah, jadi sekarang bagaimana Pak Petrus, pemerintah ini harus lebih menyempurnakan satu sisi bagaimana kebijakan-kebijakan moneternya, kemudian bagaimana kebijakan fiskalnya, sehingga bagaimana searah, bagaimana konsisten dan komitmen dengan pertumbuhan ekonomi masyarakat yang luas. Karena tentunya pemerintah tidak hanya bisa mendorong pertumbuhan ekonomi, tapi yang menjadi masalah lebih mendasar daripada pertumbuhan ekonomi itu adalah masalah pemerataan. Karena kalau kita lihat Pak Petrus, bahwa pemerataan ekonomi kita masih terganjal oleh Gini rasio, di mana Gini rasio kita masih 0,38%. Yang kita khawatirkan adalah dengan adanya pandemi seperti ini, Gini rasio kita makin melebar. Karena ekonomi kita terkonstruksi begitu luar biasa, UKM kita terhajar luar biasa, tapi kemudian akses keuangan dan ekonomi ini justru lebih terkup oleh konglomerasi-konglomerasi besar. Nah, ini yang menjadi perhatian kita bersama Pak Petrus. Poinnya adalah bagaimana pemerintah konsisten untuk mendorong kebijakan fiskal moneter yang pro dengan masyarakat luas. Dan HIPMI melihat bahwa ini masih mempunyai PR yang banyak, masih membutuhkan bantuan dari semua stakeholder ekonomi yang ada, termasuk kita yang ada di forum ini. Demikian Pak Petrus sebagai sebuah pengantar, dan yang perlu kita kritisi terakhir adalah bagaimana kebijakan-kebijakan fiskal terakhir itu pemerintah cenderung gamang. Satu sisi pemerintah ingin menaikkan PPN, satu sisi kemudian pemerintah ingin menaikkan layer terakhir PPh, di mana penghasilan di atas 5 miliar per tahun itu mendapatkan tarif PPh sebesar 35%, tapi satu sisi kemudian pemerintah juga ingin mendorong adanya tax amnesty. Nah, artinya pemerintah ini ingin mengumpulkan uang semaksimal mungkin buat negara, tapi bagaimana apakah ini sudah pro dengan keadilan, apakah ini sudah pro dengan masyarakat luas. Satu sisi ini melihat bahwa pemerintah masih gamang dalam hal ini, Pak Petrus. Terima kasih banyak. Ya, baik Pak Ajib. Nanti akan kita elaborasi melalui tanya jawab Pak ya. Akan kita libatkan seluas mungkin dengan audiens. Tapi catatan saya di awal adalah dari paparan Pak Ajib ini, satu yang saya berikan catatan yaitu ternyata masih problem, banyak pertanyaan yang nanti kita akan perdalam melalui sesi tanya jawab ya Pak ya. Oke. Terima kasih Pak Ajib. Oke, saya ulang Pak Bobi. Jadi kepada Bapak ini saya ingin mempertajam gini, APBN kita ini masih ngap-ngapan gitu ya, utangnya banyak gitu ya, defisitnya besar. Lalu tiba-tiba ini Kementerian Pertahanan dalam jangka waktu 2 tahun ini akan mempush up alutsista besar-besaran dengan dana utang nih, 1.750 triliun. Pertanyaannya Pak, itu kan walaupun katanya dananya utang, tidak ganggu APBN katanya, tapi kan bayarnya sama aja kan, uang negara, uang pajak juga Pak ujung-ujungnya Pak, yang pakai untuk bayar. Ya, nah pertanyaannya Pak, kebijakan semacam ini bagaimana menurut pendapat Bapak ya? Policy pemerintah di satu sisi yang
yang oke, apa namanya ini, utang untuk alutsista sekian besar, tapi di sisi yang lain kan tetap ada itu apa, keharusan untuk membayar, merupakan kewajiban, dan itu pasti uang dari pajak, Pak, dari rakyat juga. Gimana itu, Pak? Apakah pajaknya ada sisi keadilannya nggak ini kira-kira, Pak Bobi? Gitu. Ya, terima kasih Pak Petrus. Izin Mas Ajib, Pak Dr. Rizal Ramli, senior, Pak Fuad Bawazir. Ini kalau sama Pak Fuad ini saya mainnya malah sama anaknya ini, Pak Haikal dan Pak Antoni. Jadi langsung aja Pak Petrus ya. Ya, silakan Pak. Kita langsung diskusi nih per saat saya lagi berwebinar, rapatnya belum selesai dengan Pak Menteri Pertahanan. Dan tadi baru dijelaskan yang dari rumors-rumors kemarin itu rasanya sudah cukup baik karena itu sebenarnya mekanisme biasa. Jadi ini seperti kalau misalkan di sektor energi, ini seperti dulu waktu saya di Komisi 7 itu kan ada kebijakan energi nasional untuk 25 tahun ke depan. Nah, yang 1.700 triliun itu untuk 25 tahun ke depan. Tapi kebijakan tersebut yang levelnya itu adalah kalau kebijakan energi itu Kepres, ini juga katanya namanya nanti Perpres itu diturunkan lagi menjadi RUPTL. RUPTL itu kalau di energi misalkan bagaimana penyediaan pembangkit tenaga listrik, misalkan sekarang ini ada di 54 titik. Nanti anggaran menjadi sama saja. Jadi kebijakan umum itu nanti akan dituangkan dalam payung hukumnya, lantas dengan revolusi katanya nih, saya belum selesai habis, itu ada dari pembiayaan luar negeri yang bunganya itu sama skematiknya dengan pembangunan infrastruktur lain seperti bendungan dengan apa namanya power plant, karena alutsista yang diberikan kredit panjang itu yang memang umurnya itu 25 tahun ke atas, seperti kapal laut, kapal terbang, kapal selam. Jadi bukannya maksudnya beli senjata ringan itu ada cuman yang umurnya cuma 5 tahun itu harus bayarnya 10 tahun, enggak, bukan. Nah, ini memang kita masih ingin memperdalam bagaimana caranya kita dengan tiap tahun dengan jumlah pembelian, dengan jumlah alokasi anggaran yang sama, yaitu 0,8% PDB, kita bisa mempercepat perbaikan postur pertahanan kita. Yang tadi disampaikan itu 40% akan dilakukan di Indonesia, dan itu sudah dihitung bisa menaikkan multiplier efek 0, sekian persen lah dari setiap perputaran uang yang ada dalam TOT tersebut. Nah, dalam konteks pajak tadinya Pak Petrus saya kira soal yang di apa namanya platform elektronik itu memang banyak tantangannya. Kalau di alutsista ini emang nggak ada pajaknya, apalagi mau dipajakin, orang semuanya kan bebas pajak kalau alat militer ini. Iya, enggak, karena sorry, itu kan Pak adalah sorry Pak, yang saya maksudkan adalah untuk bayarnya. Artinya gini, ngebut sekali anggaran ini, gitu ya. Kita tahu, kita setuju bahwa militer kita harus dimodernisasi dan diupdate itu apa ini kan dimodernisasi alutsistanya. Tetapi pertanyaannya dengan langsung maaf dalam tanda kutip ujuk-ujuk utang segitu besar, bayarnya itu kan dari uang pajak, Pak. Jadi bukan persoalan di modernisasinya, bayarnya itu loh dari uang pajak. Nah, itu gimana itu kira-kira? Ya, itu sama seperti yang tadi saya sampaikan, ini sebenarnya skema biasa saja seperti pinjaman luar negeri lainnya, tetapi ini digunakan untuk alutsista, dan itu hanya digunakan untuk alutsista yang memang umurnya 20 tahun, 30 tahun. Jadi bukannya yang umurnya itu pendek dibayarnya jangka panjang, itu tidak. Jadi ini akan pertama adalah mempercepat pembangunan postur. Karena postur kita itu sudah tertinggal karena waktu zaman reformasi ini tahun 98 sampai 2008 kan tidak ada pembelian alutsista sama sekali. Ya dulu mungkin ada sentimen kepada militer juga, kan kita juga nggak terlalu paham lah, mungkin karena 10 tahun itu yang pasti tidak ada modernisasi sehingga alat-alat yang harusnya sudah diganti itu nggak diganti. Nah, untuk mempercepat ini, kalau misalkan rate-nya biasa-biasa saja, ya ini untuk mencapai MEF itu kan susah. Nah, sekarang
revolusi pembiayaannya itu dengan alokasi anggaran yang biasa seperti sekarang, yaitu di bawah 1%, 0,8%, tapi dengan skema pembiayaan ini mampu membeli pembiayaan yang lebih panjang, ibaratnya lebih lunak. Kayak tadi disampaikan, Jepang hanya memberikan 1% bisa dibayar 20 tahun. Lantas ada di beberapa tempat yang produsen alutsista yang long term ini bersedia dibayar dengan bunga-bunga yang lebih rendah daripada bunga-bunga pinjaman infrastruktur yang lain. Jadi secara keuangan negara ini ya sama saja, tidak ada yang berubah. Kalau misalkan tidak dipakai ini, ya menurut saya justru sayang sekali. Dan konsekuensinya terhadap pajak, yaitu tadi kalau tetap 0,8% kan ini tidak mengorbankan pengalokasian anggaran-anggaran lain yang dalam konteks meningkatkan indeks pembangunan manusia atau IPM-nya yang di program-program kesejahteraan, program subsidi, dan program-program yang sudah direncanakan di dalam RPJMN. Jadi ini revolusinya yang dikatakan revolusi pembiayaan itu adalah cara pembiayaannya. Nah tadi ini belum sempat lebih dalam lagi karena kita break, banyak sekali pertanyaan. Nanti mungkin dalam waktu setengah jam ke depan akan dilanjutkan lagi. Kira-kira kalau dalam konteks alutsista yang lagi hits itu ini Pak Petrus. Itu ya, oke. Jadi catatan sementara saya adalah menurut Pak Bobi, penganggaran ini adalah wajar-wajar saja dan masih di dalam batas kenormalan gitu ya. Wajar, seperti pembelian power plant. Betul, gitu seperti ya. Power plant, seperti bendungan, dan itu kalau rencana kebijakan umum ini sama kalau di sektor kelistrikan. Cuman mungkin tadi Pak Menteri ini karena mungkin belum terbiasa kalau berdiskusi dengan DPR, apalagi dengan badan anggaran, biasanya kan ada performance indikatornya. Keluar duit segini, indeksnya apa? Kan nggak pernah jelas. Kalau pertahanan paling tingkat kesiapan, lantas nggak ada indeks pertahanannya, kan nggak ada. Kalau kita misalkan berbicara mengenai uang untuk rasio elektrifikasi, dengan uang segini rasio elektrifikasi kita akan sekian persen. Nah itu kan ada jenis outputnya dan itu menjadi asumsi makro. Nah di dalam konteks pertahanan ini kan tidak ada indikator untuk yang menjadi indeks asumsi makro kita. Nah mungkin dengan dengan hal ini teman-teman di Kementerian Pertahanan bisa membuat suatu indikator sehingga tidak terjadi tadi perdebatan tadi kan seperti miskomunikasi saja. Apa dasar hukumnya? Apa ininya? Ya dasar hukumnya sebenarnya ini kita sudah lakukan udah 20 tahun yang lalu namanya pinjaman seperti ini. Gitu ya. Hanya angkanya saja mungkin dianggap cukup fantastis karena dianggap sampai 2024 akan belanja sekitar 20 miliar dolar akuisisi alutsista, padahal selama 2014 sampai 2019 kita itu pembelanjaan hanya 7 miliar dolar. Memang naik hampir 3 kali lipat. Tetapi dengan skema pembiayaan ini, walaupun nilainya itu 20 miliar atau 3 kali lipat, itu pembayaran alokasi anggaran per tahunnya sampai 2024 tadi disampaikan tidak berubah dari 10 tahun yang lalu, masih 0,8%, jauh dari ideal kita yang harusnya 1,5% dari PDB kita. Oke, ya. Baik Pak, jadi saya nggak ingin masuk ke dalam perdebatan apakah ini transparan atau tidak gitu ya, karena banyak orang mengatakan seharusnya kalau anggaran itu transparan gitu, kok sampai 1.750 triliun itu untuk beli apa saja. Nah, harus dibuka karena nanti untuk bayarnya itu adalah uang rakyat gitu ya. Nah, tentang tertutup terbukanya oke, saya nggak ingin masuk ke sana, tetapi bagi Pak Bobi adalah skema utang untuk pembiayaan alutsista ini wajar dan tidak akan membebankan kepada rakyat melalui pajak ini ya yang terlalu signifikan, begitu kira-kira ya Pak ya? Ya, karena seperti pengalokasian pembayaran biasa. Dan soal tadi yang saya ingin tambahkan sedikit, Pak Petrus, mengenai terbuka tertutup, ya kami di parlemen ini memastikan pertama adalah dalam pembelanjaan eksekutif itu ada payung hukumnya. Setelah ada payung hukumnya, ada instrumen negara yang memeriksanya. Setelah ada instrumen negara yang memeriksanya, nanti kan disitulah kita berevaluasi bersama-sama sehingga menetapkan apakah itu efektif atau efisien. Jadi kalau soal pengawasan, ya selama ini sudah ada 14 pos pengawasan mulai dari bea cukai, pajak, Irjen, BPK, BPKP,
lantas juga dari beberapa procurement itu ada LKPP, kan itu udah macam-macam sekali, bea cukai. Nah, itu kita memastikan instrumen negara itu ada. Nah, ini yang dikatakan bagaimana procurement-nya, kenapa ini ada ini ya, kita memastikan bahwa ada lembaga negara yang tetap mengawasi. Jadi ini bukan keputusan Kemhan sendiri. Kalau misalkan itu yang 1.700 triliun itu kan doanya masih di Bappenas. Padahal dari Bappenas itu nanti ada di Kementerian Keuangan itu ada PSP-nya, yaitu penetapan sumber pembiayaan. Jadi ini sangat panjang dan adalah upaya kolektif kolegial, bukan hanya di Kemenhan saja. Nanti setelah mereka berkoordinasi itu dengan parlemen kita mengesahkan bersama. Oke, baik Pak, terima kasih. Nanti kita akan elaborasi melalui tanya jawab Pak Bobi ya. Terima kasih. Nah, baik, Bapak Ibu, saya kembali dulu sebentar ke Pak Tatang ya, Jenderal Tatang. Ada sudah mendengar lagi nggak ya? Ya Pak Andoni. Ya Pak Jenderal, apa kabar ini? Bapak sekarang sudah menjadi Presiden Tani. Ya, kan? tidak oleh rakyat Pak. Ya, betul. Nah Pak, saya ingin bertanya sedikit dan mungkin teman-teman yang lain juga ingin mendengar, gitu ya. Kira-kira gimana ini dengan kesejahteraan petani? Apakah sekarang ini memang sudah ada peningkatan yang signifikan, ataukah selama ini ya masih begitu-begitu saja, atau bahkan masih direpotkan dengan kebijakan yang kontroversi itu Pak, beras impor, gula impor, ya kan? Yang sebenarnya kita negara agraris tapi juga masih banyak impor dan sebagainya. Nah, gimana itu Pak kira-kira penjelasan Bapak tentang dunia pertanian? Baik Pak Antoni, rekan-rekan saya, pakar-pakar ekonomi, Pak Rijal Ramli, Pak Fuad Bawajir, Pak Petrus, Pak Bobi, dan Pak Ajib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya diundang di dalam acara ini dengan diskusi tentang Pancasila, pajak, dan keadilan ekonomi. Saya akan membahas khususnya Pancasila silakan, tetapi yang paling mendalam adalah tentang keadilan ekonomi. Keadilan ekonomi untuk rakyat yang sampai dengan sekarang sangat-sangat merugikan rakyat hampir secara umum. Dari mulai saya katakan zaman dahulu. Sebelumnya perlu saya sampaikan Pak, bahwa untuk mewujudkan ekonomi Pancasila dengan langkah gerakan ekonomi kerakyatan yang adil dan beradab. Ya, saya tidak akan menyebut ekonomi kerakyatan. Jadi kalau sudah pimpinan mengatakan bahwa ekonomi kerakyatan, terus pimpinan yang di bawahnya itu copy paste, ekonomi kerakyatan tetapi mungkin tidak mengerti implementasi daripada ekonomi kerakyatan. Maka saya menyerukan ya, ekonomi kerakyatan yang adil dan beradab. Karena sekarang belum adil dan belum beradab. Adil untuk petani, ketua, dan pengurus koperasi, dan jajaran manajemen lainnya. Ini kok nggak ada ya, Pak Antoni ini. Beradab dalam tata kelola, dalam artian gotong royong bersama-sama, dalam menerapkan hukum kearifan lokal yang berbeda-beda di setiap wilayah, di setiap provinsi, setiap suku, setiap pulau, dan lain-lain. Maka dari itu, Bapak-bapak, konsep keadilan berekonomi ini kami sudah lakukan di beberapa wilayah dan melalui Koperasi Multidaya Nusantara 3. Ini terus kami lakukan inovasi dalam bidang pertanian, perikanan, peternakan, dan usaha-usaha ekonomi kreatif, produktif lainnya. Ini semata-mata saya dengan tim
ingin mewujudkan bahwa rakyat Indonesia bisa hidup sejahtera dalam roda perekonomian, maka kami ya, pada dasarnya membantu para petani dengan sukarela. Mohon maaf, kami non pemerintah. Kami bekerja sendiri dalam membantu pemerintah dan di dalam penanganan khususnya untuk mensejahterakan rakyat. Ada yang bertanya kepada saya, apakah Bapak sebagai Presiden TANI ada kaitannya dengan HKTI? Saya katakan tidak ada. Bahwa Jenderal Muldoko adalah teman saya, adalah sahabat saya, tetapi ini adalah suatu yang berbeda. Ya. Dengan Menteri Pertanian sampai dengan saat ini kita belum ada suatu koordinasi, tetapi kami terjun dengan tim langsung dan sudah melakukan sesuatu yang telah dirasakan oleh masyarakat, khususnya masyarakat Jawa Tengah dan Jawa Timur, karena baru beberapa bulan ini, nanti ke depan Jawa Barat dan di seluruh Nusantara. Terus juga saya sampaikan kepada Bapak-bapak, ini saya didaulat menjadi Presiden TANI Indonesia itu pada tanggal 20 Mei di dalam acara peringatan Hari Kebangkitan Nasional 2021 di Sidoarjo, Malang Selatan. Dan itu saya tidak menolak. Dan saya pikir kalau ini yang terbaik untuk rakyat, saya siap. Ya, saya siap. Kenapa? Kalau orang-orang berbuat untuk rakyat, ya, ini ada yang melarang. Saya tidak mau ada suatu larangan-larangan. Memang selama ini yang saya lakukan di wilayah-wilayah, ya, kemarin di Magelang, di Malang Selatan, Sidoarjo, Lumajang, Situbondo, Bondowoso, Pasuruan, kemarin di Sumeneb, yang hadir memang banyak, Pak. Dari mulai 500 sampai dengan 3.000 orang di dalam masa pandemi ini. Tetapi saya katakan bahwa semuanya sesuai dengan protokol kesehatan. Ya, walaupun hanya 5 orang, tetapi mereka tidak sampai dengan protokol kesehatan, itu mungkin menyalahi. Tapi saya katakan tidak boleh mengganggu saya, karena saya berbuat adalah untuk rakyat, untuk mensejahterakan rakyat. Kemarin banyak, Pak, kita 500-an karena dari 3.000 yang dari daerah-daerah hadir, kita saya cut untuk tidak boleh sementara hadir karena permasalahan-permasalahan di negara kita ini kan seperti itu, Pak. Boleh saya katakan ada ketidakjelasan di dalam keadilan masalah hukum. Ya. Rakyat yang kumpul 5-10 orang di KPKP dibubarkan, bahwa ditangkap dan didenda. Tapi pejabat, ya, pejabat negara mengumpulkan, ya, ratusan orang, ya, dengan jawaban para pejabatnya itu, saya nggak tahu kalau ada ulang tahun, ada Satgas Covid, saya nggak tahu. Para pejabatnya lain-lain juga saya tidak dikasih tahu, ini jawaban mendadak. Saya bilang anak yang baru lahir juga udah tahu permasalahan yang demikian. Ini yang ece-ecenya. Terus saya katakan tadi tentang keadilan ekonomi. Kalau ditanya keadilan ekonomi yang seperti apa? Ini mohon maaf, saya malu juga sama Bapak Rizal Ramli, ya, pakar ekonomi, tetapi saya bukan pakar, tetapi saya melihat, ya, ke masyarakat, Pak. Saya langsung melihat ke masyarakat, ya, dan berbuat langsung untuk
masyarakat. Saya Presiden Indonesia menggerakkan ya dengan nyata dan bukan hanya wacana. Mohon maaf Pak. Ya, ekonomi yang adil dan beradab untuk menggapai Indonesia kedaulatan pangan sedang dijalankan oleh kami. Kenapa kedaulatan pangan? Karena kalau hanya ketahanan pangan, mohon maaf Pak, ini Indonesia mengatakan ketahanan pangan, bahkan ya, perintah daripada Bapak Presiden kepada Menteri Pertahanan tentang ketahanan pangan. Ya. Swasembada pangan, ketahanan pangan, yang mudah-mudahan sampai dengan sekarang ini sudah terrealisasi. Tetapi saya mengatakan di dalam acara-acara dengan masyarakat, dengan tokoh-tokoh yang ada di daerah-daerah, saya katakan tidak ketahanan pangan, tetapi kedaulatan pangan. Ada kalanya jebol, tidak tahan, ujung-ujungnya import lagi, seperti Pak Rizal ini. Tapi dengan berdaulat pangan, bukan hanya beras saja yang kita bisa ekspor, jagung, kedelai, dan komoditas lainnya, hasil pertanian, peternakan, perikanan. Kita bisa ekspor. Di situ akan tercipta swasembada. Nah, sekarang ini yang ada ketidakjelasan mungkin dan membingungkan, ya. Ini ada salah tata kelola di dalam perekonomian kita ini, Pak. Dan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Mohon maaf, Pak. Janji bahwa tidak akan ada import. Berapa puluh tidak akan ada import. Salah satu yang paling mencengangkan dan banyak laporan kepada saya tentang panen raya tahun lalu, Pak. Petani semuanya udah senyum, Pak. Inilah hari rayanya saya. Keuntungan saya dalam bertani. Tetapi sebelum panen, negara import lagi. Ya, matilah mereka, Pak. Yang kasihan siapa? Saya katakan mana para pejabat-pejabat kita ini yang amanah, yang betul-betul ingin memperhatikan, bahkan apa istilahnya mensejahterakan rakyatnya, dari mulai yang tertinggi sampai ke daerah-daerah, sampai dengan sekarang Pak saya monitor sampai ke kecamatan-kecamatan. Ya, ini mohon maaf Pak, mohon maaf. Ya, bukan hanya itu saja, hak daripada ya para PNS pun juga. Ini salah satu saja, ini di luar daripada ekonomi, Pak. Mohon maaf. Dana COVID, anggaran dari negara sudah diberikan kepada daerah-daerah. Salah satunya sajalah, ya, bahwa tim medis, dokter akan diberikan 15 juta, ini dan perawat 7,5 juta. Bapak cek ke daerah-daerah, Pak, saya ke daerah-daerah. Dokter kamu dapatkan duit gak tuh tiap bulan? Yang 15 juta, sampai dengan detik ini ada yang tidak menerima uang. Karena itu bukan kewenangan saya hanya la ilaha illallah, Gusti, kok bisa seperti ini? Kok pejabat-pejabat ini kok, saya katakan tidak amanah. Tidak amanah. Bapak silakan cek. Karena saya berbicara masalah bukti, Pak. Terus juga saya sampaikan dengan boomingnya saya didaulat sebagai Presiden Tani oleh masyarakat luas. Banyak jenderal-jenderal yang bertanya, teman-teman yang bertanya, ya, apalah kemampuan dan lain sebagainya, bahkan dari mana anggaran dan lain sebagainya. Saya katakan teman-temanku yang jenderal bintang 1, 2, dan 3. Kalau saya berbicara mungkin Anda dulu pintar, saya bodoh. Tetapi saya nggak mau berteori. Kalau mau gabung-gabung silakan, saya undang. Saya ada di Magelang, saya undang. Saya ada tiap-tiap daerah, kalau ada teman-teman yang ada di grup, kalau ada yang mau gabung tentang apa yang saya lakukan. Karena saya tidak bisa berbicara. Silahkan untuk gabung. Kalau memang itu bagus, mari bergabung dengan saya untuk berbuat untuk rakyat. Saya bilang kita udah 64-65 tahun.
hanya tinggal beberapa tahun lagi istilahnya. Kapan lagi kita bisa membantu masyarakat kita di tengah-tengah, apalagi di tengah krisis ini, belum lagi ditekan lagi oleh pihak-pihak tertentu, tambah menyulitkan lagi. Dan juga menurut saya ekonomi Pancasila itu sudah tepat diterapkan dalam tata kelola ekonomi koperasi konsorsium kooperatif, di mana semangat bangsa Indonesia yaitu sebagai bangsa yang berbudaya dan bersatu antar suku, ras, dan agama. Jadi Pak, mohon maaf, ini mungkin semua tidak akan masuk di akal. Bahwa saya mengatakan Pak, di dalam membuat koperasi-koperasi di daerah-daerah yang memang kita bina, bahwa koperasi-koperasi yang kita lakukan di bawah pengawasan tim kami, jadi pembuatan koperasi itu bukan untuk menggemukkan atau memperkaya ketua-ketua dan pengurus koperasi. Tetapi yang kita utamakan adalah kesejahteraan para anggota koperasi. Saya tidak bisa berteori, Pak. Kalau teori adalah suatu wacana, kalau itu dilaksanakan. Tetapi kalau manusianya itu tidak amanah, ya seperti ini. Apapun juga teori yang sehebat bagaimanapun, tapi kalau implementasinya tidak bisa dilakukan dengan baik, seperti ini. Contoh, Pak, mohon maaf. Contoh, Asabri juga saya katakan koperasi. Ya, saya katakan koperasi. Bahwa dia bintang 3, Pak. Asabri bintang 3, Pak. Ya toh? Termasuk ada senior saya bintang 2, Pak. TNI. Ya. Ini uangnya adalah uang prajurit, bukan uang rakyat. Uang prajurit dimakan, Pak. Coba bayangin aja. Ya. Inilah manusia-manusia atau moral-moral, ya, dalam tanda kutip pejabat-pejabat kita adalah seperti itu. Tetapi kalau di dalam berbicara, mohon maaf Pak, tidak ada nomor 2, semuanya nomor 1 di dalam pelaksanaan. No, maka saya begitu walaupun dia TNI, dia bilang gila tuh, jenderal bikin memalukan korp jenderal saja. Gila, korupsi besar-besar di mana? Dia bilang, hati nurani, di mana kamu moralmu? Ini saya pun juga merasa terusik. Ya namanya juga kenapa terusik? Ternyata jenderal itu melakukan demikian. Penilaian rakyat kita ini kan kalau satu kelompok dalam kelompok satu orang itu sudah celak, maka secara kumulatif semuanya dinilai seperti itu. Kira-kira untuk sementara itu dulu, Bapak-Bapak, khususnya kepada Pak Petrus sebagai moderator. Pak Jenderal, saya sedikit sebelum nanti dielaborasi kembali dengan tanya jawab, tapi begini, saya ingin menggali sedikit kembali kepada dana pemulihan ekonomi nasional. Kalau Bapak tahu itu kan paling tidak sekian ratus triliun itu juga dialokasikan ke sektor koperasi dan UKM, Pak. Ya, dan artinya juga harusnya sampai ke koperasi-koperasi yang seperti Bapak bina. Pertanyaan saya, apakah Bapak ikut memonitor atau mengetahui atau bahkan sudah ikut menikmati kucuran dana-dana itu? Karena kan itu dialokasikan untuk membangkitkan koperasi, petani dan sebagainya. Itu kan di sektor koperasi dan UKM, Pak. Nah, bagaimana itu pengamatan Bapak atau pengalaman Bapak? Ini sangat menarik. Ini sangat menarik bagi saya, Pak. Inilah suatu kebanggaan dan kebahagiaan saya sebagai orang yang tidak punya apa-apa, yang mampu untuk membuat, menggerakkan, dan mensejahterakan para petani. Ini sudah ada ratusan, khususnya jenderal-jenderal teman-teman saya. Itu membuat itu dan lain sebagainya, itu harus mempunyai dana. Pasti dananya dari pemerintah. Apa kaitannya dengan AKTI? Apa kaitannya dengan Menteri Pertanian? Apa kaitannya dengan Menteri Pertahanan? Saya bilang no. Saya bergerak
di luar daripada pemerintah. Ya toh, di luar daripada pemerintah. Kalau saya katakan ini ada dalam negara, di dalam negara saya berbuat, tetapi maksud saya di situ bahwa saya sebagai masyarakat dengan melihat seperti ini, ya, saya ingin berbuat untuk rakyat. Jadi mohon maaf, masalah dana, Pak, memang ini tidak akan masuk di akal. Tetapi silakan, ya, tidak ada sedikit pun juga dari pemerintah, tidak ada kaitannya dan tidak ada hubungannya juga dengan pemerintah. Tetapi nanti saya hanya ingin pemerintah untuk melegalkan apa yang kami lakukan adalah untuk rakyat. Jadi begini Pak, salah satu contoh sudah ada di beberapa daerah. Nanti untuk Jawa Barat, saya berencana untuk mengumpulkan perwakilan 15 orang dari 27 kabupaten kota di Jawa Barat. Nanti Jawa Barat Pak, merambah Sumatera dan sebagainya. Itu yang ingin saya lakukan adalah untuk membantu masyarakat. Sekarang begini Pak, kemarin di Sumeneb Pak, di Sumeneb kita membangun 200 hotel domba Pak, 200 kandang domba yang beberapa hotel. Jadi domba-domba dengan itu tidak di tempat becek-becek yang rujit begitu Pak, tidak. Ya, ini suatu keilmuan. Satu kandang domba atau satu hotel domba isinya 120 domba Pak. Ya. Kita bangun di Sumeneb saja 200 hotel domba. Kemarin Pak, kemarin saya tebar benur udang fanami. Kemarin baru di 3 hektar Pak. 3 hektar. Satu kolam itu 1 hektar itu 2.500.000 benih benur. Untuk di Kabupaten Sumeneb, kami akan tebar itu sekitar 2,5 juta benih benur. Mungkin orang akan menanyakan dari mana benih benur itu. Lanjut lagi Pak, masalah pertanian. Sekarang kita garap semua tanah-tanah masyarakat yang tidak mungkin untuk ditanamin pisang, jagung, dan lain-lain. Mungkin tanahnya itu kering Pak, bahkan batu karang. Itu bisa kita tanamin Pak. Ya. Sekarang untuk singkong saja, singkong, 1 batang singkong itu bisa 60-80 kilo Pak. 1 batang singkong. Dan itu adalah untuk petani. Dan saya akan bongkar lah Pak satu. Mohon maaf Pak. Saya katakan ini suatu hal yang tidak mungkin dan tidak pernah dilakukan dari mulai zaman Belanda sampai dengan sekarang. Gitu. Ya ini harusnya para pejabat-pejabat pemerintah dengan keuangan negara harus mampu untuk membantu masyarakat. Karena yang saya katakan, para pejabat pemerintah daerah dan lain sebagainya, sebetulnya kalian itulah yang pusing. Kalau melihat rakyatnya miskin, kalau melihat rakyatnya bisa itu dan lain sebagainya, bukan rakyatnya yang pusing. Ini kebalik, Pak. Ini kebalik, Pak. Ini pemikiran saya. Ya, jangan memang dari zaman dulu. Sekarang, begini Pak. Nanti kalau diskusinya akan seru. Mohon maaf Pak. Kalau misalnya petani itu mempunyai lahan 1 hektar Pak. 1 hektar. Oke, saya tanya kepada petani. Pak petani, kamu 1 hektar itu setiap kamu panen dalam 4 bulan berapa ton? Dia bilang 4 ton. Ya, 4 ton. Oke, 4 ton. Sekarang tanahmu akan saya tanamin. Ya.
benih dari saya, pupuk dari saya, kita rawat. Dalam 4 bulan, ya, kalau hasilnya tetap 4 ton, maka petani kamu ambil semua. Impossible, Pak. Ada yang bertanya, kalau gitu kamu rugi dong. Ya memang kita tujuannya untuk petani. Mau apa? Jangan tanya saya dari mana. Dan kalau petani nanti, kalau nanti hasilnya 10 ton, yang tadinya 4 ton, Pak, 10 ton hasilnya, maka yang 6 ton kelebihan itu bagi 2. Saya 3 ton, Anda 3 ton. Berarti petani dapat 7 ton dengan 0 rupiah modal petani. Saya dapat 3 ton. Itu sudah keuntungan yang sangat tidak mungkin untuk petani berlimpah. Sekarang gabah petani yang 7 ton itu, ya toh, kalau dibeli oleh pemerintah gabah, ya tanah itu aja, pukul rata saja. Pemerintah beli 3.500 per kilo. Nah, per kilo 3.500. Kalau tengkulak itu akan membeli 3.000 rupiah. Sadis lagi. Tetapi saya akan beli, ya toh, 5.000 rupiah dari petani. Ya makanya nanti saya akan undang ke lokasi-lokasi, dan ini saya akan menjalan ke seluruh Nusantara. Ini yang akan saya lakukan. Tetapi permasalahan dari mana dananya? Ini tinggal olah mengolah, dan saya katakan dengan tegas, tidak ada 1 rupiah pun dari pemerintah, dan tidak ada kaitan dengan Kementerian Pertanian, dengan HKTI, maupun dengan Menteri Pertahanan yang diperintahkan oleh Bapak Presiden untuk menyiapkan ketahanan pangan. Ya, Pak Jenderal, mohon maaf saya potong sedikit. Saya paham penjelasan Bapak bahwa tadi semua kegiatan Bapak lakukan dengan swadaya, ekonomi mandiri. Ya, Pak ya, itu sangat sangat mengagumkan, dan itu sangat perlu diberikan apresiasi, ya, karena selama ini jarang ada orang atau pribadi-pribadi seperti Bapak yang mau memperjuangkan petani. Begitu kan? Malah tadi Bapak sudah singgung beberapa hal malah kontroversial. Ketika mau panen raya, sebelum panen raya malah disambut dulu dengan impor. Saya mengerti. Oh iya, Pak. Iya, Pak Jenderal. Bagaimana? Keuangan negara, Pak ya. Ini saya tidak bisa membuat satu konsep. Tadi hebat dari Pak Antoni Budiman, konsep ini dan lain sebagainya. Antoni Budiawan, Pak. Dan lain sebagainya. Yang saya tanyakan, ya, ini tokoh-tokoh ekonomi kita ini hebat-hebat, Pak, di negara kita ini, ya. Tetapi pengelolaan, ya, keuangan negara itu sampai dengan jeblok. Jawabannya saya juga mengerti, ya, mengerti karena mereka tidak bisa bersatu, karena semua pejabat-pejabat negara itu, ya, yang dipikirkan adalah untuk kepentingan kelompok dan kepentingan pribadi. Saya juga sebagai birokrat, Pak, pernah, ya, kalau saya berbicara tidak bisa konsep, Pak, tidak bisa wacana. Tetapi saya pelaku, ya, saya disumpah di atas kepala saya Al-Quran. Ya, saya sebagai orang yang beragama, demi Allah saya bersumpah. Saya tentara, Pak. Ikuti kata-kata saya. 1, bahwa saya tidak akan menerima apapun dari siapapun dan dalam bentuk apapun. Gagah, Pak. Saya bicara, mohon maaf, Pak. Mohon maaf. Tetapi itu semua tidak ada arti. Ya, Pak. Jadi artinya gini, mohon izin, Pak. Artinya gini, Pak. Ya, Pak.
sekarang Ya, mohon Ya, izin, mohon maaf sekarang- Pak, karena waktu kita udah mepet. Jadi intinya, oke, intinya kembali ke saya saja, Pak. Iya. Mari kita wujudkan Jenderal, Pak Jenderal, ekonomi, yaitu kerakyatan yang adil dan beradab untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Hal lain saya tidak akan mengerti, tetapi saya hanya bisa berbuat untuk rakyat saya saja. iya.